Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa, mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh Tuhan lewat renungan kita pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah memimpin hidup kami sepanjang malam dan sudah menganugerahkan kepada kami kehidupan yang baru di hari ini. Berkati dan pimpinlah kami Tuhan sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang karena masih bisa membagikan kebenaran firman Tuhan bagi saudara pagi ini. Dan firman Tuhan yang menjadi renungan sekaligus penuntun hidup kita di sepanjang hari ini, saya persiapkan dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 37. Saya minta supaya saudara mempersiapkan Alkitab saudara, dan kita bersama membaca firman Tuhan ini hanya karena hanya satu ayat saudara, kita bisa membacanya bersama. Demikian bunyinya. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, ya. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Sekali lagi saudara, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikian pembacaan ini saudara, untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan bagi kita lewat kebenaran ini. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara pagi hari ini, tetapi lewat kebenaran ini Tuhan mau berbicara kepada kita. Tuhan mau membantu kita hari ini untuk boleh mengerti bagaimana cara kita hidup di sepanjang hari ini. Topik yang ingin kita bahas dari pembacaan ini saudara, yaitu berbaik sangkalah senantiasa. Saya melihat oleh karena kondisi kehidupan yang semakin sulit kita hadapi, betapa seringnya kita mengalami perasaan yang saling curiga, ataupun yang saya katakan tadi, berburuk sangka mungkin kepada keluarga kita sendiri, mungkin kepada pasangan kita sendiri, atau mungkin kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga perasaan yang seperti ini membuat kita bisa kehilangan damai sejahtera dalam kehidupan. Karena bagaimanapun ketika kita berburuk sangka kepada orang lain, kita sudah tidak respect lagi kepadanya. Paling tidak kita akan memiliki persepsi atau pemahaman pikiran yang salah tentang orang tersebut. Itu sebabnya lewat renungan kita pagi ini, berbaik sangkalah selalu, berbaik sangkalah senantiasa. Itu yang akan kita renungkan saudara. Saya mendapatkan sebuah pencerahan menangkap renungan ini dari sebuah cerita inspirasi saudara, yang dikirimkan oleh teman bagi saya dan saya bagikan untuk saudara. Ceritanya begini saudara, ceritanya singkat. Ada seorang anak yang sedang memegang dua apel di kedua tangannya. Ada dua apelnya dipegang satu-satu. Dia begitu senang menikmati apel ini karena apel ini pemberian seseorang kepadanya. Lalu dia berlari ke rumah. Dia senang memperlihatkan apel ini kepada ibunya, kepada mamanya. Lalu mamanya juga menyambut anak ini dengan gembira saudara. Dipeluknya anaknya, dikatakan, "Apakah kamu sayang mama sayang?" katanya. Lalu ini, "Iya mah, aku sayang mama." Dipeluk. Mereka bercengkrama dengan begitu riang saudara. Lalu tiba-tiba ibu ini, mamanya ini katakan, "Kalau kamu sayang mama, berikanlah apelnya satu sama mama," katanya saudara. Lalu anak ini sejenak dia terdiam. Dia tidak langsung merespon apa yang dikatakan oleh mamanya, oleh ibunya. Dia terdiam, diperhatikannya apel yang dipegangnya dua-dua. Lalu dengan segera saudara, dengan cepat dia menggigit apel ini satu persatu. Digigitnya dua-dua saudara. Melihat itu ibunya langsung tersentak. Mamanya itu tersentak saudara. Dia kaget.
Dia tidak sangka kalau anaknya ini berperilaku seperti itu, karena dia mempunyai 2 apel. Sepertinya dia merasa anaknya ini tidak mau memberi. Sepertinya dia merasa bahwa anaknya ini rakus. Sepertinya dia merasa bahwa anaknya ini pelit. Sehingga dia begitu kecewa di hatinya. Kok anakku begini? Tidak pernah aku ajari anakku begini, kok begitu caranya? Lalu dia masih sambil merenung, sambil hatinya sedang susah, saudara. Anaknya tiba-tiba bersuara, "Ma, ini untuk mama," katanya. Diberikanlah salah satu apel itu kepada mamanya. Lalu katakan, "Karena ini yang paling manis, Ma," katanya. Dengan senyum, dengan riang, dengan bangga anak ini mengatakan, "Ini untuk mama, karena ini yang paling manis, Ma," katanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah ibunya, mamanya ini mendengar pernyataan ini, dia kaget, saudara, dia tersentak. Loh, dia hampir, saudara, tidak sadar, dia tersentak, saudara. Dia kaget mendengar pernyataan anak yang luar biasa itu. Rupanya anak itu tadi menggigit kedua apel itu. Dia hanya memastikan bahwa apel yang akan diberi kepada mamanya itu adalah apel yang paling manis, apel yang terbaik. Itu ya, saudara. Lalu ibu ini mulai bertobat, saudara. Dia mohon ampun, "Aku sudah salah menilai anakku," katanya. Lalu dipeluknya anaknya dengan mata yang berkaca-kaca, karena dia tahu bahwa anaknya itu sungguh luar biasa, mulia hatinya. Dia mau memberi yang terbaik untuk mamanya. Walaupun awalnya dia sudah salah sangka, berburuk sangka kepada anaknya tersebut, tetapi pada akhirnya dia memuji, dia bangga, dia bersyukur karena anaknya itu ternyata adalah anak yang baik, anak yang selalu memberi yang terbaik untuk ibunya. Itulah, saudara yang dikasih Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, saya tidak tahu apakah saudara pernah merasakan pengalaman seperti kisah ini, saudara. Kita mengharapkan sesuatu dari keluarga kita, suami kita, istri kita, atau anak-anak kita, tetapi mereka melakukan hal yang berbeda daripada yang kita harapkan, sehingga olehnya kita kecewa. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan terburu-buru untuk berburuk sangka. Itu yang perlu kita belajar. Memang terkadang sulit kita menebak mengapa sesuatu itu harus seperti ini dan mengapa tidak seperti itu. Ya, sulit kita pahami, saudara. Sehingga kita mulai memberi komentar, kita mulai memberi argumen yang salah, kita mulai memberi komentar dan argumen yang keliru. Tetapi seandainya kita sabar, saudara, dan kita mau dengan tenang menahan diri, saya yakin, saudara, pasti kita akan mengerti mengapa harus seperti ini dan seperti itu. Itulah yang kita dapatkan, saudara, pagi hari ini. Sehingga pesannya bagi kita pagi ini, sekali lagi saya ingin katakan, nah, lewat kebenaran dan renungan ini, saya tidak tahu berapa sering saudara selalu berburuk sangka. Lewat kebenaran ini saya katakan sekali lagi, janganlah kita terlalu cepat berburuk sangka kepada siapapun dia. Baik terhadap anak kita, terhadap suami, anak dan istri kita, terhadap orang tua kita, terhadap tetangga, dan terhadap orang-orang di sekeliling kita. Jangan terlalu cepat berburuk sangka. Itulah pesannya, saudara. Sederhana tapi dalam, saudara. Karena kita sering kali kehilangan sukacita hanya karena situasi yang seperti ini. Mungkin sepele, saudara, tetapi itu sudah bisa mencuri sukacita kita di dalam Tuhan. Siapapun, saudara, siapapun kita, seberapapun pengalaman dan pengetahuan saudara, jangan pernah tergesa-gesa menilai seseorang, menilai siapapun dia. Jangan, saudara. Siapapun dia, anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, siapapun dia, orang miskin, orang kaya, yang lemah, yang kuat, jangan terlalu tergesa-gesa menilai seseorang, menilai siapapun, saudara. Belajarlah sabar, itu pesan untuk kita. Perhatikan dan tunggu responnya. Pahami maksud segala sesuatu itu dengan baik. Jangan, saudara, terburu-buru menghakimi. Dikatakan supaya kamu tidak akan dihakimi. Demikian pembacaan kita hari ini. Jangan terburu-buru, saudara. Belajarlah sabar, ya. Sekali lagi, jangan terlalu terburu-buru berburuk sangka terhadap siapapun. Berilah kesempatan kepada setiap orang itu untuk memberikan penjelasan dengan caranya.
bukan dengan cara kita, dengan caranya sendiri. Sebagai orang percaya dan sebagai pengikut Kristus, dituntut dari kita untuk tetaplah menjadi orang yang sabar, tetaplah menjadi orang yang bijaksana ketika hendak menilai diri orang lain. Jangan terlalu gampang memberi penilaian tanpa mendapatkan penjelasan terlebih dahulu, penjelasan yang objektif. Ingatlah saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita saat ini, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jikalau engkau selalu berburuk sangka kepada saudaramu, maka orang lain pun akan berburuk sangka juga kepada saudara. Jika engkau selalu mau menghakimi saudaramu, maka engkau pun akan dihakimi seperti itu. Karena tidak jauh beda saudara, hukum tabur tua itu akan ada dalam hidup kita. Seringkali saudara, kita kurang paham dengan maksud orang. Bolehlah, karena kita melihat dengan kacamata kita sendiri. Memang beda pandang namanya itu. Tetapi belajarlah memakai kacamata mereka untuk melihat persoalan yang dihadapi di tengah-tengah kita. Jangan terlalu terburu-buru memberikan kesimpulan. Kalau ada sesuatu yang kita tidak pahami yang dilakukan oleh seseorang kepada kita, coba melihat yang dilakukannya dari kacamatanya, melihat. Mungkin ada baiknya, mungkin ada maksud niat baiknya di sana. Seperti anak kecil tadi, walaupun mungkin ibunya sempat kecewa karena dipandanginya apelnya lalu digigitnya dua-dua. Sepertinya ibunya kecewa karena melihat anakku ini kok rakus, pelit dan seterusnya. Tetapi ternyata setelah dia sabar, memperhatikan, menunggu, ternyata bukan seperti itu saudara. Anak ini ingin buat yang terbaik untuk ibunya, sehingga dia melakukan hal yang mungkin sulit kita pahami. Demikian dengan saudara-saudara kita. Janganlah terlalu cepat berburuk sangka. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran ini datang mengingatkan kita supaya kita selalu mawas diri, supaya kita selalu menjaga diri kita. Jika kita mau memiliki persekutuan kasih yang indah di antara kita, di antara sesama kita, di tengah keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, di tengah masyarakat dan di tengah persekutuan kita sebagai sesama orang percaya, saudara. Marilah kita selalu berbaik sangka. Berbaik sangka, jangan selalu berburuk sangka. Sedapat mungkin kepada semua orang yang kita temui, belajarlah untuk selalu berbaik sangka. Jangan berburuk sangka, terutama kepada sesama saudara seiman. Itu penting saudara. Semoga renungan ini saudara bermanfaat untuk saudara, ya, yang mendengarkannya dengan hati yang terbuka supaya ditolong Tuhan. Saya tidak tahu mengapa renungan ini menyapa kita pagi ini, tetapi saya yakin bahwa tidak ada maksud Tuhan yang pernah salah bagi kita. Tuhan ingin memperlengkapi kita, Tuhan ingin membenahi hidup kita. Tuhan mungkin ingin mengoreksi sikap dan cara kita selama ini yang selalu sering berburuk sangka, menghakimi, memberi penilaian yang tidak baik kepada sama kita. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita saudara, jangan terburu-buru ya berburuk sangka, tetapi berbaik sangkalah senantiasa. Karena kita tidak tahu maksud segala sesuatu menurut orang tersebut, bukan menurut kita. Itu yang kita dapatkan. Semoga renungan ini bermanfaat bagi saudara yang mendengarkan dimanapun saudara mendengarkan renungan ini. Saya ingin memimpin saudara berdoa. Mengakhiri renungan ini saya ingin memimpin saudara berdoa. Biarlah Tuhan yang membuka hati kita untuk memahami, mengerti maksud firman-Nya bagi kita hari ini. Mari saudara tundukkan hatimu, buka hatimu supaya kita dilaut Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menolong kami boleh menikmati kasih-Mu, kebaikan dan kesetiaan-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, berkati dan pimpinlah kami di sepanjang hari supaya kami boleh menjadi bijak, menjadi pribadi yang lebih sabar, menjadi pribadi yang lebih lagi berbaik sangka kepada sesama kami, kepada siapapun. Ampuni kalau selama ini kami sering berburuk sangka, melihat orang dengan cara kami sendiri. Tetapi Tuhan, dengan Roh Kudus kami akan dituntun untuk melangkah bersama dengan Tuhan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini dimanapun. Biarlah mereka boleh diubah, dituntun, diberkati dan diperbaharui di dalam sikap dan kehidupan mereka. Berkati yang lemah Tuhan kuatkan. Ada beberapa jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit saat ini.
Tuhan tolonglah mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk mereka yang mengalami sakit penyakit. Biarlah tangan Tuhan tertumpang atas mereka dan diberkatilah mereka untuk kesembuhan hari ini dalam nama Yesus. Ada juga jemaat Tuhan yang minta didoakan pagi ini, yaitu untuk seorang ibu yang anaknya Tuhan sudah berumur tapi belum menemukan jodoh. Hamba berdoa saat ini Tuhan untuk 3 putrinya, ibu tersebut bergumul selama ini, supaya 3 putrinya itu Tuhan berikan kepada mereka jodoh yang terbaik. Kami hanya berharap, berdoa, memohon kepada Tuhan, kalau Tuhan berkenan, ketiga putri ibu tersebut diberikan jodoh yang terbaik. Dan ada juga anak Tuhan yang memohon untuk didoakan saat ini, yaitu untuk anaknya Tuhan yang bergumul untuk melanjutkan pendidikan dan sedang bergumul untuk mengikuti seleksi. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menolong dan memberkati Tuhan. Ada juga Tuhan hambamu, anak hambamu yang ada di Batam saat ini sedang mengikuti tes Akpol. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah dia boleh ditolong, dijamah dan diberkati Tuhan, sehingga dia boleh berhasil dalam pergumulannya. Kami percaya Tuhan, dengan kami selalu berbaik sangka dalam hidup ini, kami akan dapat mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya hidup kami senantiasa tetap berjalan seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Sehingga ketika kami lemah, kami tahu kami akan dikuatkan Tuhan. Itu doa dan harapan kami saat ini. Semua umat Tuhan yang mengharapkan pertolongan Tuhan, izinkan Tuhan memohon berkat atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap umat Tuhan mendengarkan renungan dan doa ini diberkati saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk saudara yang didoakan saat ini, walaupun tidak menyebut nama, tetapi saya yakin Tuhan mengetahui pergumulan saudara. Saya rindu supaya saudara juga mengaminkan doa ini, dan saudara diberkati Tuhan untuk sepanjang hari. Tetap berharap bahwa segala sesuatu itu akan indah pada waktunya saudara. Dan kalau saudara mempunyai beban pergumulan yang berat dan saudara rindu didoakan, saya bersedia untuk mendoakan saudara. Hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami akan membantu saudara dalam doa. Akhirnya saya ingin sampaikan kepada saudara, tetaplah semangat, jadilah kuat, tetaplah bersukacita dalam Tuhan, karena itu yang dikehendaki Tuhan dari kamu saudara. Ya, akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.